yang muncul, kemudian menimbulkan kematian juga bisa, tapi tidak selalu menimbulkan kematian, di mana waktunya yang terjadi adalah lebih dari 1 hari, dan penyebabnya adalah karena gangguan pembuluh darah. Slide berikutnya. Nah, bicara mengenai faktor resiko, kita bagi menjadi 2, ya, yang dapat dimodifikasi dan yang tidak dapat dimodifikasi. Yang tidak dapat dimodifikasi contohnya adalah dari segi usia, kemudian jenis kelamin, kemudian ras, dan juga adanya histori dari keluarga. Ya. Kemudian untuk berikutnya, faktor-faktor yang dapat dimodifikasi, berarti bisa kita lakukan treatment, ya, seperti kasus dengan tensi tinggi, hipertensi, kemudian adanya riwayat TIA atau riwayat stroke sebelumnya, kemudian adanya heart disease, ya, kemudian diabetes, riwayat merokok, ya, penggunaan hormon seperti estrogen, hiperlipidemia, dan bisa dilihat di situ ya. Ini bisa di-treatable ya, karena bisa dimodifikasi. Slide berikutnya. Nah, bagaimana kita mengklasifikasikan dari stroke? Oke, nah, dibagi menjadi 2 besar ya. Ada yang kita sebut dengan non-hemorrhagic dan ada yang kita sebut dengan hemorrhagic stroke ya. Tentunya non-hemorrhagic ya, adanya ischemic di sini ya. Nanti ischemic type sendiri dibagi menjadi trombotik, embolik, dan lakuner. Sementara yang tipe hemorrhagic atau perdarahan dibagi 2, intracerebral, hemorrhage, dan subarachnoid. Nah, dari masing-masing jenis ini bisa dilihat dari historinya, apakah terjadinya ketika sedang istirahat ataukah pada saat beraktivitas ya. Kemudian etiologinya juga berbeda-beda ya. Slide berikutnya. Ya, bisa dibaca di situ ya. Ada juga yang mengklasifikasikannya berdasarkan waktunya atau lamanya serangan ya. Itu maaf kurang R ya, stroke ya, time of stroke. Jadi ada kita sebut TIA, transient ischemic attack, dan ada yang disebut juga RIND ya. Kemudian stroke in evolution, dan ada yang kita sebut dengan complete stroke ya. Semua tahu bahwa TIA, slide berikutnya ya, itu berlangsungnya hanya kurang dari 24 jam. Jadi setelah itu gejala akan menghilang ya. Kemudian ada RIND, reversible ischemic neurological deficit. Kalau ini lebih dari 24 jam. Kemudian ada yang dikatakan sebagai stroke in evolution. Jadi ketika itu stroke sedang dalam proses masih berkembang, jadi belum selesai. Misalnya pada hari pertama masih ada kekuatan motorik sekitar 3 misalnya. Kemudian ternyata keesokan harinya menjadi turun ya 1 atau bahkan 0. Nah, itu kita sebut dengan stroke in evolution karena masih ada perkembangan, belum berhenti gejalanya gitu ya. Kemudian ada juga yang kita sebut dengan complete stroke. Nah, kalau ini sudah stabil, jadi tidak akan ada perburukan ya. Jadi sudah complete stroke-nya. Kemudian slide berikutnya. Nah, untuk lokasi di mana terjadinya iskemik ya secara anatomik pada pasien dengan stroke iskemik atau non hemoragik, di sini kita bagi menjadi ada MCA, next deh coba MCA, kemudian ada PCA, ada ACA ya. Nah, dari situ nanti masing-masing arteri ya, apabila terjadi di MCA misalnya ya, di situ akan terjadi ternyata nanti
sensori dan motor defisit pada daerah wajah atau lengan lebih berat daripada kaki. Coba balik dulu, balik ke sebelumnya. Nah, di sini ya. Jadi misalnya, jadi dari sini kita bisa lihat main problems-nya berbeda antara MCA, PCA, dan ACA ya. Jadi tanpa mengetahui, melihat dari CT scan, kalau kita bisa tahu atau hafal gejala klinis dari masing-masing arteri, kita sudah bisa menduga bahwa sumbatannya berada di MCA misalnya ya. Kemudian, nah nanti dibaca sendiri ya. Next. Nah, contoh pada anterior cerebral artery atau ACA ya. Problem utamanya adalah kelemahan pada lower extremity lebih buruk daripada upper. Kemudian bisa disertai gangguan personality ya. Dan adanya inkontinensia urin misalnya seperti itu. Dan juga bisa disertai adanya gangguan dalam berjalan, kita sebut dengan gait apraxia. Nah, itu contohnya. Coba berikutnya, nanti bisa dibaca ya. Lanjut ke, nah ini. Terus, slide lagi. Nah, ini secara garis besarnya aja. Bagaimana karakteristik perbedaan antara pasien dengan hemiplegi kanan dan hemiplegi kiri. Kalau kita sebut hemiplegi kanan, berarti yang injuri adalah hemisfer kiri. Sedangkan pada pasien dengan hemiplegi kiri, berarti yang injuri adalah otak atau hemisfer sebelah kanan. Pada pasien dengan hemiplegi kanan, ya akan ditemukan communication impairment, kemudian learns by demonstration, ya kan, belajar dari beberapa kesalahan, ya. Bisa juga membutuhkan supervisi karena adanya gangguan komunikasi. Jadi di sini underline-nya adalah pada pasien dengan hemiplegi kanan seringkali disertai gangguan komunikasi. Sedangkan pada hemiplegi kiri itu terganggunya di visual atau motor problems ya, kemudian loss of visual memory, left side neglect ya, kemudian ada impulsif ya. Coba slide berikutnya deh. Nah, bicara kapan harus diberikan program rehabilitasi medik atau terapi ya, sebetulnya jadwal terapi spesifik itu nggak ada ya, tiap pasien gitu berbeda-beda ya, tidak ada yang pasti karena kondisi pasien yang satu dengan yang lain berbeda-beda. Tentunya ketika hemodinamik sudah stabil, ya itu kita bisa memberikan program rehabilitasi medik pada pasien tersebut. Ya. Misalnya contohnya bagaimana? Ketika tekanan darah sudah kurang dari 180/100 misalnya, maka bisa dilakukan pemberian exercise. Tapi apabila tensi itu masih 200 atau 190, maka program exercise belum dapat kita lakukan. Jadi tidak ada guideline yang spesifik, perlu berapa lama terapi, tidak ada, karena berbeda-beda ya. Slide. Yang pasti begini, apabila kita lebih cepat memberikan suatu program rehabilitasi, semakin kita tahu apa yang bisa kita cegah, maka dampak atau komplikasi buruk dari stroke akibat tirah baring lama bisa kita minimalkan dengan pemberian early mobilisasi. Nah, gitu. Jadi juga dikatakan bahwa waktu dan progresivitas ya dari stroke itu sendiri tergantung pada pasien. Timing dan progression daripada pemberian program itu tergantung dari kondisi pasien, masing-masing berbeda-beda ya. Ada yang mengatakan bahwa memang
apabila stroke itu non hemoragik, maka bisa kita berikan program setelah 1 hari atau setelah 24 jam ya. Sementara kalau memang stroke-nya itu karena perdarahan, maka tidak secepat itu kita bisa masuk ya. Jadi ada perbedaan kapan waktu program rehab pasien stroke hemoragik dan non hemoragik berbeda. Nah, apa saja problem rehab pada pasien stroke? Slide berikutnya. Adanya gangguan gerak, motorik misalnya ya, keseimbangan, balance apabila mengenai cerebellum ya, terutama karena pusat keseimbangan di situ. Adanya gangguan sensibilitas, gangguan menelan, kognitif, komunikasi, gangguan fungsi seksual ya, berkemih, defekasi, psikis, fungsional, dan ada satu lagi sepertinya belum ada. Gangguan nyeri. Jadi pasien dengan stroke ada juga yang datang dengan nyeri. Ya, karena misalnya terjadi shoulder hand syndrome ya, akibat dari subluxasi daripada sendi bahu. Slide berikutnya. Nah, pada pasien dengan stroke itu kita kenal adanya flexion synergy pattern. Jadi apa itu flexion synergy pattern? Jadi ada pola khusus yang merupakan ciri khas pasien dengan stroke, yaitu apabila posturnya, maksud saya, apabila diberdirikan, dia posisi berdiri, maka akan tampak bahu itu adalah aduksi dan internal rotasi, kemudian siku sedikit fleksi, kemudian ada forearm pronasi, diikuti dengan fleksi jari-jari tangan. Itu nanti bisa dilihat di slide pertama tadi yang gambar pasien dengan stroke. Jadi khas sekali tangannya akan menekuk ya pada siku dan jari-jari, sementara bahunya mengalami aduksi dan internal rotasi. Nah, selanjutnya. Untuk manajemen rehab medik pada pasien dengan stroke dibagi menjadi 3 fase. Fase akut, subakut, dan kronik. Next. Pada fase akut, misalnya ya, di mana goals-nya adalah untuk mencegah komplikasi daripada stroke itu sendiri dan mencegah komplikasi dari tirah baringnya atau imobilisasi. Next. Nah, intervensi apa yang bisa diberikan pada fase akut? Ya, misalnya yang pertama adalah mempertahankan integritas kulit supaya tidak terjadi ulcus decubitus. Dengan cara bagaimana? Dengan cara memberikan program ali baring setiap 2 jam. Jadi setiap 2 jam miring kanan kiri dirubah. Kemudian mencegah juga peningkatan pola spastisitas atau synergy pattern. Kemudian juga mencegah stiffness atau kekakuan pada sendi-sendi dan juga shortening daripada otot-otot. Kemudian juga tidak kalah penting komplikasi kardiorespirasi di sini. Ya. Jadi pasien dengan tirah baring lama akan menimbulkan beberapa problem, diantaranya kardiorespirasi, kemudian persendian, otot, dan juga kulit ya. Kemudian juga bagaimana kita bisa mencegah adanya aspirasi, terutama pada pasien stroke dengan gangguan fungsi menelan. Misalnya dengan pemberian NGT pada pasien-pasien yang memang tidak bisa menelan atau curiga ada gangguan menelan. Kemudian bagaimana melakukan manajemen dari gangguan komunikasi, dalam hal ini mungkin afasia atau dysarthria. Kemudian manajemen bowel bladder dan juga stimulasi sensorik. Ya. Nah, berikutnya. Nih. Jadi rehabilitasi selama fase akut dari pasien stroke ya. Jadi kita harus
mengevaluasi, kemudian melakukan manajemen problematik, memonitor ya dan mengatur obat-obatannya, ya nutrisinya juga tidak kalah penting ya. Kemudian positioning, nah ini positioning bagaimana memberikan positioning pada pasien stroke sehingga tidak menimbulkan pola spastisitas yang bertambah berat itu. Kemudian pemberian exercise dalam hal ini range of motion, kemudian untuk mencegah kardiorespirasi problems dengan deep breathing bila pasien sadar ya dan latihan batuk. Ya. Next. Slide berikutnya, nah ini juga melakukan latihan mobilisasi bertahap, kalau saya bilang begitu. Karena latihan mobilisasi dimulai dari miring-miring dulu, miring kanan, kiri, secara mandiri. Kalau sudah bisa mandiri, kemudian latihan duduk. Sudah latihan duduk, latihan berdiri. Ya, kemudian berjalan di sekitar bed, ya, kemudian berjalan beberapa meter. Kemudian juga tidak kalah penting di sini adalah edukasi juga mengenai bagaimana posisi duduk yang betul di kursi roda. Ya. Karena kalau tidak diajari akan mengakibatkan shoulder hand syndrome akibat subluxasi daripada sendi bahu. Kemudian juga kita melatih juga activity daily living ya, ADL-nya. Kemudian juga mengevaluasi dan mentrain gangguan komunikasi, perlu juga support psikologis dan juga support dari keluarga. Next. Kalau fase subakut ya goalsnya adalah mengoptimalkan recovery, jadi proses pemulihan secara neurologis ya, adanya reorganisasi proses di situ. Serta meminimalkan dan mencegah komplikasi daripada stroke itu sendiri. Nah, next, intervensinya bagaimana? Misalnya, ya kurang lebih kita masih melanjutkan program yang diberikan pada fase akut, ya, ditambah dengan adanya terapi fungsi menelan. Ya. Kemudian pemberian exercise. Di sini pendekatannya ada beberapa, diantaranya ada pola Bobat, PNF, Root, Brunstrom, itu masing berbeda-beda ya. Kemudian ada motor learning approach ya, ada strength training dan physical condition, ada juga muscle education approach. Itu hanya beda teknik saja. Next. Nah, nih macam-macam. Ada juga pemberian program constraint induced movement therapy. Jadi justru yang sehat, sisi yang sehat itu diikat sehingga memaksa sisi yang sakit untuk bergerak. Kurang lebih begitu ya. Kemudian ada juga pemberian kebugaran, latihan kebugaran kardiorespirasi, pemberian alat-alat bantu ortotik dan alat bantu jalan pada fase subakut. Next. Oh, ini ada ditambah dengan adanya konseling-konseling ya. Dan juga bisa pemberian terapi dalam bentuk grup. Next, kronik fase. Goals-nya adalah untuk mengoptimalkan kapasitas kemampuan fungsional. Ya, di sini dengan kemampuan motorik yang ada, bagaimana seseorang penderita stroke bisa mandiri lagi, intinya begitu. Ya, juga tetap mencegah komplikasi dan akibat dari kemampuan fungsional yang optimal, maka kualitas hidupnya pun akan optimum. Ya. Kemudian next, intervensinya apa saja di sini? Ya, kurang lebih sama dengan subakut ya, pemberian exercise. Hanya di sini kita bisa memberikan home program ya, karena tidak selalu harus penderita stroke itu selamanya terapi ke rehab medik, itu tidak. Sebetulnya ketika kondisi itu sudah kronis,
pasien bisa kita berikan edukasi home program bagaimana cara atau teknik exercise untuk mencegah kekakuan sendi, pemendekan otot, melatih kebugaran, kemudian bagaimana latihan untuk mencapai kemandirian, apalagi ini di musim pandemi atau corona. Jadi sebetulnya chronic phase pada pasien dengan stroke ya tidak selalu harus ke rumah sakit ya, bisa kita berikan home program. Next. Nah, komplikasi apa saja yang bisa terjadi pada pasien dengan stroke ya? Itu ada bronkopneumonia, ulcus decubitus, shoulder subluxasi, shoulder hand syndrome, osteoarthrosis ya, osteoporotik, neuropathic pain, dan demensia. Itu tadi yang saya bilang bahwa problem rehab pada pasien stroke tidak hanya motorik, sensorik, balance, ADL, atau vegetatif, gangguan vegetatif, tetapi juga bisa pasien datang dengan kondisi nyeri, itu yang disebut dengan neuropathic pain. Kemudian next, prognosis. Kalau bicara soal prognosis, tentunya tiap orang berbeda-beda ya, tergantung pada lokasi lesinya atau penyumbatannya. Seberapa kecil, seberapa besar iskemik itu terjadi. Kemudian ada tidaknya komorbid, ada tidaknya komplikasi. Nah, ini yang paling penting menurut saya sebetulnya. Jadi kemajuan fungsi, kapasitas fungsi pada pasien stroke sebetulnya sangat dipengaruhi oleh motivasi pasien itu sendiri. Jadi ketika pasien itu sudah tidak ada semangat untuk sembuh atau ada semangat untuk berlatih, maka prognosis itu akan buruk ya. Ditambah dengan bantuan atau support dari keluarga dan adanya fasilitas kesehatan disertai dengan tenaga profesional atau dalam hal ini fisioterapis, okupasi terapis, dan juga terapis bicara. Next, berikutnya. Nah, ini fungsional prognosis dari pasien stroke. Dikatakan bahwa 75% pasien ya bisa meraih level independen, jadi mandiri ya, mengurus aktivitas kehidupan sehari-hari atau dengan bantuan minimal ya. Dan dikatakan 75% pasien dengan stroke ya bisa mandiri dalam hal ambulasi, bisa kembali berjalan dengan mandiri meskipun dengan alat bantu seperti tongkat ya, tripod atau walker. Kemudian yang ketiga dikatakan bahwa hampir semua pasien dengan stroke itu bisa kembali mengontrol fungsi bladder dan bowel. Dan hanya 10% pasien yang jatuh pada kondisi disabilitas berat, dalam hal ini sampai dengan tahapan bedridden atau tidak bisa apa-apa ya, hanya tiduran saja di bed. Nah, itu hanya 10%. Next. Nah, ini contoh ya beberapa program yang kita berikan pada pasien stroke di rumah sakit ya. Kalau dilihat dari gambar ini, tampak bahwa pasien ini masih menjalani rawat inap. Ya. Di sini seorang fisioterapis tentunya ya, yang mana dia lebih memfokuskan pada fungsi motorik, ya, terutama motorik kasar ya. Dia melakukan pemberian exercise ya. Tadi saya katakan bahwa exercise itu pendekatannya banyak. Ada teknik perut, ada PNF, ada bobat, ada brainstorm ya, macam-macam ya. Nah, ini dilakukan exercise range of motion atau lingkup gerak sendi, baik dari bahunya, dari siku, kemudian pergelangan tangan sampai dengan jari-jari. Pun dengan gambar yang di bawah itu melatih juga gerakan daripada hip, knee, dan juga ankle.
Diikuti kemudian latihan mobilisasi. Tampak di sini pasien dilatih duduk, ya, bagaimana seseorang bisa duduk tegak, ya, tidak jatuh, tidak miring. Nah, itu dibantu oleh seorang fisioterapis. Gambar berikutnya. Nah, ini terapi okupasi, ya. Kalau fisioterapis adalah goalnya adalah sampai dengan mobilisasi, ya, atau berjalan. Sementara seorang okupasi terapi akan melihatnya dari segi lain, ya, terutama dari segi motorik halus atau fungsi tangan dan juga melihat dari aktivitas kehidupan sehari-hari atau ADL-nya. Anda bisa lihat di Bartle Index untuk menilai seberapa mandirinya atau seberapa tergantungnya pasien dengan stroke, itu kita bisa menilai dengan Bartle Index. Yang akan ditanyakan bagaimana BAK-nya, BAB-nya, apakah bisa mengontrol ataukah ngompol, bagaimana hand hygiene, toilet hygiene-nya, bisa cebok setelah buang air besar secara mandiri atau masih dibantu, kemudian makan, kemudian berpakaian, mandi, kemudian mobilisasi atau transfer juga dinilai, naik turun tangga bisa atau tidak. Nanti diskor, kemudian dijumlah, bisa dilihat interpretasinya apakah dia tergantung total atau dibantu sebagian atau memang sudah mandiri. Nah, seorang okupasi terapi akan melihat dari fungsi tangan. Di sini akan dilatih bagaimana bisa memegang cone, ya. Jadi meraih, memegang, kemudian memindahkan. Ya, dia raih, dia pegang, kemudian dipindahkan dari satu sisi ke sisi yang lain. Di sini juga melatih range of motion daripada bahu karena ada gerakan abduksi di situ. Next. Di sini juga akan dilatih slide berikutnya, ya, memegang, ya, memegang benda-benda kecil, ya, kemudian melepaskan, kemudian meletakkan kembali. Nah, itu fungsi koordinasi juga dilatih antara tangan dengan mata, yaitu. Kemudian berikutnya adalah terapi wicara. Terapi wicara itu apabila ada problem dalam hal bicara dan menelan. Slide berikutnya, Dek. Nah, ini terapi wicara. Kebablasan, ya. Terapi wicara di sini untuk kasus gangguan bicara atau gangguan menelan. Kalau mau menilai fungsi bicara itu pertama dilihat dulu fluensinya atau kelancarannya. Apakah pasien itu fluent atau not fluent. Kemudian dinilai comprehension atau pemahaman. Apakah good comprehension atau poor comprehension. Bagaimana taunya good atau poor? Dengan memberikan simple instruction, jadi memberikan perintah yang sederhana, angkat tangan kanan atau angkat tangan kiri, tanpa Anda mencontohkan. Apabila pasien dapat melakukan dengan sempurna, berarti dia paham atau good comprehension. Tetapi kalau dia salah atau tidak dapat melakukan, berarti pasien ini sebenarnya adalah poor comprehension. Jadi tolong dikasih instruksi yang sederhana, jangan yang rumit-rumit, ya. Kemudian tanpa mencontohkan. Ya. Kemudian setelah fluency, comprehension, repetition. Apakah pasien itu mampu merepetisi apa yang kita ucapkan? Misalnya kita mengucapkan nama benda, pensil, kemudian pasien bisa atau tidak merepetisi kata-kata tersebut. Dan yang terakhir adalah naming. Kalau naming itu berarti menyebut nama benda, ya, karena ada afasia anomik, yaitu pasien yang tidak bisa menyebutkan nama benda, tetapi dia bisa
mengetahui atau menyebutkan fungsinya. Misalnya begini, apabila Anda menunjuk pulpen kepada pasien, kemudian pasien disuruh menyebut apakah ini, pasien tidak bisa menyebut pulpen, tetapi dia bisa bicara seperti ini. Menulis, itu untuk menulis. Nah, dia paham, tetapi dia tidak bisa menyebutkan nama benda tersebut, itu afasia anomik. Jadi, memang afasia itu beraneka ragam jenisnya, tetapi sebetulnya dibagi dua besar, yaitu sensorik dan motorik. Ya, tetapi apabila sensorik dan motoriknya terganggu semua, kita sebut dengan global afasia. Tentunya pada pasien dengan global afasia memiliki prognosis yang buruk. Ya. Kemudian kalau bedanya afasia sensorik sama motorik, atau afasia Wernicke dengan afasia Broca, itu adalah apabila motorik itu pasien itu bisa paham atau good comprehension, tetapi dia not fluent, jadi bicaranya tidak lancar. Nah, kebalikannya kalau afasia sensorik atau Wernicke, dia poor comprehension tetapi fluent atau lancar bicaranya tapi tidak nyambung atau tidak paham. Nah, itu. Slide berikutnya. Di okupasi terapi juga dilatih menilai apakah pasien tersebut bisa melakukan aktivitas kehidupan sehari-hari. Apabila dirasa perlu, bisa kita resepkan juga alat bantu. Dalam hal ini adalah ortotik ya, bukan prostetik. Kalau prostetik adalah alat ganti, sedangkan ortotik adalah alat bantu yang bisa mengakomodir pasien tersebut untuk mandiri dalam melakukan kehidupan sehari-hari. Contoh, ada beberapa sendok makan yang bisa kita berikan modifikasi sehingga pasien tersebut tetap bisa makan dengan sendok. Ya, seperti itu. Kemudian juga mungkin perlu diberikan AFO atau ankle foot orthose karena adanya kelemahan pada ankle atau foot ya. Nah, seperti itu AFO. Kemudian juga kalau kita assess butuh walking aid atau alat bantu jalan, maka kita resepkan alat bantu jalan. Jadi karena stroke itu adalah satu sisi, ya, hemiparese, maka kita berikan yang cocok adalah tripod atau quadripod atau cane. Sementara kalau walker itu cocoknya untuk kasus dengan paraparese, di mana tangannya kuat tetapi kakinya yang lemah, gitu. Dan yang harus diperhatikan adalah bahwa apapun pemberian alat bantu jalan, harus diingat bahwa alat bantu jalan diletakkan atau dipegang pada sisi yang sehat, bukan sisi yang sakit. Jadi kalau yang lemah itu kanan, maka tongkat tetap dipegang di sisi kiri, bukan di sisi kanan. Begitu. Ya. Semakin banyak kakinya, maka dia akan semakin balance atau semakin aman. Ya, jadi kalau cane dibandingkan dengan tripod tentunya lebih aman yang tripod. Next. Nah, dari tadi saya bahas mengenai positioning ya. Positioning itu adalah posisi bagaimana seseorang dengan stroke itu meletakkan anggota tubuhnya ketika dia sedang berbaring ya. Nah, ini berbaring pada sisi yang lumpuh. Nah, sisi yang diarsir itu adalah sisi yang lumpuh. Contohnya ini mungkin hemiplegi kanan ya. Maka berbaringnya seperti ini. Coba gambar berikutnya. Nah, ketika berbaring ke sisi yang sehat, misalnya seperti ini ya, ke sisi yang kiri, maka sisi yang sakit, tangan dan kaki diganjal dengan bantal. Ya. Next. Nah, kalau ini posisi supine atau terlentang ya. Bantal tetap diletakkan di bawah dari lengan yang lumpuh ya atau yang lemah. Kemudian posisi ankle dibuat dorsofleksi, tidak dalam posisi plantar ya.
Next. Nah, positioning juga bisa dilakukan ketika pasien itu sitting in wheelchair. Jadi ketika duduk pada kursi roda, jadi pada sisi yang lumpuh, terutama tangan ya, harus diganjal dengan bantal atau sandaran meja. Ya, karena apabila dibiarkan lengan yang lumpuh itu terjuntai ke bawah, karena kekuatan ototnya itu lemah, sehingga otot-otot rotator cuff seperti supraspinatus, infraspinatus, ya itu teres minor ya, itu tidak bisa mempertahankan kaput humeri pada tempatnya, sehingga yang terjadi karena gaya gravitasi, sehingga lengan itu melorot ya, sendi bahu ya. Jadi kaput humeri lepas dari tempatnya, fossa glenoidalis ya. Sehingga perlu sekali ditekankan bagaimana posisi yang benar ketika duduk di kursi begitu. Karena kalau kita tidak memberikan edukasi, kalau sudah terjadi shoulder subluxasi, maka tidak bisa balik seperti sedia kala dan akan timbul nyeri serta keterbatasan range of motion. Nah, slide berikutnya. Nah, intinya ya, sasaran programnya adalah mencegah, mengenali, ya, menangani kondisi medik ya yang menyebabkan stroke, ya, termasuk mencegah serangan supaya tidak terjadi stroke ulang. Bisa memperbaiki juga nutrisi. Nah, nutrisi itu penting. Saya selalu mengatakan bahwa untuk bisa berlatih atau melakukan exercise, Bapak Ibu harus sudah makan terlebih dahulu. Karena nutrisi itu penting ya untuk mendapatkan energi. Bagaimana kita bisa berlatih kalau memang tidak ada asupan makan? Karena butuh energi ekspenditur yang lebih besar. Jadi Anda harus ingat bahwa pada pasien dengan stroke, karena kelemahan pada satu sisi, ketika pasien tersebut akan menggerakkan anggota tubuhnya yang lumpuh, itu energi yang dikeluarkannya setengah mati besarnya, ya dibandingkan dengan ketika dia menggerakkan sisi yang normal atau sisi yang sehat. Nah, itu makanya saya selalu menekankan perlunya nutrisi atau perbaikan nutrisi. Kemudian juga paling penting adalah bagaimana memaksimalkan kemandirian fungsional. Jadi selalu goal saya adalah Bapak Ibu setelah terapi di sini harapannya adalah bisa mandiri dalam hal transfer berjalan ya, melakukan aktivitas yang tiap hari dilakukan, makan, pakai baju, mandi ya itu. Itu adalah goalnya. Kalau disuruh mengembalikan kekuatan otot seperti normal, saya jawab saya tidak bisa. Jadi sembuh sempurna itu tidak bisa, ya. Karena memang stroke itu juaranya penyakit yang menyebabkan kecacatan. Kemudian memfasilitasi terjadinya adaptasi kehidupan psikologis dan sosial. Kadang-kadang memang perlu dilakukan pendekatan perubahan adaptasi di lingkungan keluarga, ya. Dalam hal ini mungkin lingkungan rumah, ya, dimodifikasi, dipermudah, disesuaikan dengan kondisi pasien pasca stroke, ya. Tidak lupa juga pasien-pasien dengan stroke pastinya ada atau mengalami gangguan psikologis, jadi banyak sekali yang mengalami depresi, ya, cemas, ya, karena biasanya aktif, kemudian tidak bisa apa-apa, nah itu suatu tekanan dalam hal psikologisnya. Jadi perlu juga diberikan program psikologi ya, support psikologi. Dan juga memberikan pemahaman kepada keluarga bahwa kondisi pasien tersebut sudah tidak bisa
disamakan dengan mereka. Ya, jadi tidak selalu disalahkan pasien stroke itu ya. Dan mendorong kembalinya pasien stroke ke dalam suatu kehidupan di masyarakat atau di tempat dia kerja. Sehingga pada akhirnya bisa memperbaiki kualitas hidup pasien tersebut ya. Masih ada lagi nggak slide-nya coba? Oh, kapan? Oh, ini tadi sudah ya, kita bahas lagi nggak apa-apa. Kapan program rehab dimulai ya? Sejak masuk rumah sakit. Dan tujuan utamanya adalah mencegah terjadinya komplikasi dari tirah baring lama. Itu paling penting. Jadi sejak masuk rumah sakit, tapi harus digarisbawahi apabila kondisi sudah stabil deh ya. Kalau belum stabil maka kita tidak bisa memulai. Dan tentunya stabil pada kondisi hemoragik dengan non hemoragik itu berbeda ya. Kalau non hemoragik lebih cepat kita bisa masuk dibandingkan kondisi yang perdarahan, apalagi perdarahan itu luas, tetapi dari bedah saraf tidak dilakukan suatu tindakan, maka kita harus lebih hati-hati, kita memberikan terapinya secara perlahan, tidak boleh langsung aktif ya, harus pasif dulu gerakannya. Nah, ini maksud saya program mobilisasi juga kapan dimulainya? Nah, beda-beda antara hemoragik dengan non hemoragik berbeda. Ya. Kalau pasien dengan non hemoragik hari kedua, hari ketiga apabila kekuatan baik ya, kemudian dari segi TTV bagus ya, pasien kooperatif ya, bisa langsung kita latih mobilisasi. Tetapi apabila pasien itu dengan perdarahan ya, kita hanya pasif dulu deh ya. Paling miring kanan, hanya miring kiri. Untuk didudukkan kita biasa baru berani setelah 1 minggu itu juga ya. Duduknya juga duduk bersandar ya. Sandar 30 derajat, 40 derajat, 60, kemudian duduk tegak. Nah, itu bertahap ya. Oke. Nah, ini kalau ini per hari deh. Nah, ini hari pertama sampai hari ketiga ya. Terus berikutnya bisa dibaca ini. Nah, ini positioning yang dimaksud ya. Berikutnya, tadi sudah ini ya. Sudah habis ya. Uh, Kalau dibilang tadi kan saya share ininya ya programnya, tetapi saya bilang tidak spesifik, artinya tidak semua pasien itu sesuai teori ya. Bisa saja itu tadi apabila tanda-tanda vital baik, kondisi bagus, tidak ada keluhan yang misalnya tidak ada pusing, tidak ada apa namanya itu vertigo, ya pasien bisa langsung dilatih berdiri ya. Jadi tidak harus nunggu 5 hari, 6 hari, tidak ya. Sama dengan non hemoragik. Jadi tidak ada spesifik guideline yang benar-benar baku gitu, tidak ada, karena tentunya tipe stroke-nya pun berbeda-beda, kondisi klinisnya berbeda-beda ya. Ada tidaknya komorbid juga pengaruh ya. Jadi tergantung pada kondisi pasien masing-masing gitu. Cuman kalau yang non hemoragik bisa lebih cepat, yang perdarahan lebih slow kita memberikan terapinya ya. Oke, gini nanti kalau ada pertanyaan bisa lewat siapa sih, Komting atau penanggung jawab ya yang WA saya tadi malam tuh ya. Kemarin deh ya. Nanti ada itu Jihan ya, Jihan, ada Jihan Putri. Emailnya namanya Jihan Putri. Nanti dikumpulkan di Jihan, kemudian Jihan bisa WA ke saya, nanti saya jawab lewat WA. Halo, gimana kah? Siapa yang Iya, WA saya dokter. kemarin? Namamu siapa, Dek? Jihan bukan sih?
Soalnya emailnya Jihan Putri. Betul tidak namanya Jihan? Iya, namanya bener Jihan, Dok. Oh ya, oke. Ya, kalau begitu nanti dikumpulkan ke Jihan WA saya jawab lewat WA saja ya. Sudah, saya cukupkan. Alhamdulillah sudah selesai. Sudah, nanti tinggal di-share, sudah punya semua slide-nya. Mohon maaf kalau ada salah ya. Kalau masih bingung nanti WA saya aja, nanti pasti saya jawab ya. Karena saya ini ada keperluan, jadi harus saya tutup dulu ya. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Dok. Terima kasih, Dok. Ya, oke, bye. Terima kasih, dokter. Yuk. Masih dokter. Buki cukur kumis, Bu. Kowe yo barang to, Ham. Siap. Ya Sinta gelem duit ra gelem ya wis tak pek. Transfer. Tidak menerima transfer. Alah. Ya Cinta yang menang ini Catkul. Suwen ku ya perjalanannya orang jam. Sumpis. Ya Cinta menang Catkul. Bisa buat bayar CBT remet 16 kali. Banget, gak ding, kayak banget. Transfer wae to ya Allah praktis. Ya wis ngomong nih remet oke guys. Nilainya Praktis gak nganggo kwitansi loh.